Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas percakapan antar personal skill. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurzaina Febriani, kemudian ada rekan saya Yasmin Hamidah. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Yasmin Hamidah. Kepada Yasmin dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Feby. Di sini saya akan membahas mengenai definisi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari beberapa orang, yakni kegiatan menyampaikan dan menerima pesan yang dapat distorsi dan gangguan-gangguan dalam suatu konteks, yang menimbulkan efek dan kesempatan untuk arus balik. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi meliputi komponen-komponen. Dan yang kedua ada interpersonal. Keahlian interpersonal diartikan sebagai kemampuan dalam menyimak secara akurat atau kemampuan dalam memahami muatan perasaan dan pikiran yang terucapkan melalui mulut orang lain secara objektif. Orang lain di sini berbentuk individu atau kelompok. Lalu ada percakapan personal. Melalui pembelajaran konseptual adalah proses pembelajaran yang menghubungkan materi akademis dan situasi nyata dengan melibatkan anak untuk membantu mereka dalam menemukan makna dari materi yang dipelajari melalui proses mengalami langsung. Dan ada juga tujuan. Ya, tujuan yang pertama itu adalah percakapan antarpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Yang kedua ada percakapan antarpersonal berguna untuk yang pertama ada memahami kebutuhan manusia atau orang lain, dan kedua ada berkomunikasi dengan orang lain, dan yang ketiga mengerti keinginan atau ciri khas orang lain. Selanjutnya ada cakupan keahlian interpersonal. Yang pertama ada self-regard atau punya persepsi, punya pemahaman, dan punya penerimaan yang akurat. Dan kedua ada emotion self-awareness, yaitu adalah punya kesadaran terhadap berbagai emosi yang muncul di dalam dirinya. Dan yang ketiga ada assertiveness, punya kemampuan mengekspresikan perasaan secara konstruktif dan efektif. Lalu yang keempat ada independence, yaitu punya kematangan dan keberlimpahan emosi, bahagia dengan dirinya sendiri, lalu mandiri. Yang terakhir ada self actualization, punya tujuan yang jelas, terus direalisasikan dengan mengembangkan potensinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurzalina. Kepada Nurzalina saya persilakan. Di sini ada cara membangun hubungan harmonis dengan orang lain. Yang pertama itu ada menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal orang lain, kemudian menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri sendiri, dan mengekspresikan diri secara jelas. Maksudnya ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan, bernegosiasi, menyelesaikan konflik, atau merespon orang lain. Di sini ada juga kemampuan interpersonal skill yang mencakup kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan, kemudian ada kemampuan seseorang dalam membuat pendekatan yang mudah, kemampuan seseorang dalam membangun hubungan secara konstruktif, kemampuan seseorang dalam menggunakan diplomasi, teknik untuk mencairkan situasi yang sedang tegang, dan kemampuan seseorang dalam menggunakan gaya yang dapat menghentikan permusuhan yang merusak sebuah hubungan. Kesimpulan dari tugas kami ini adalah komunikasi itu sangatlah penting karena sudah merupakan hukum alam, manusia merupakan makhluk sosial. Artinya manusia harus hidup bersama dengan manusia lain. Dalam skema hidup bersama ini muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan manusia lain. Maka timbullah komunikasi antar manusia. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.